Giliran jalan kayak siput lagi, sungut Adam. Sembari melirik jam di pergelangan tangannya. Sebentar lagi sekolah bubar, kita masih di jalan, gerutu Adam. Mendengar sungutan dan gerutuan sang suami, Clara hanya bisa tersenyum sembari melirik Adam. Kamu cerewet juga, ucap Clara. Sembari terkekeh. Abisnya kesel, ucap Adam. 45 menit kemudian Adam dan Clara sampai di sekolah Adriano dan Isabel. Setelah memarkirkan mobilnya, Adam dan Clara bergegas keluar dari dalam mobil. Melangkahkan kaki berjalan memasuki halaman sekolah. Kedua netra Clara dan Adam menyipit, keningnya berkerut, memandang seorang pria yang tengah berdiri di depan Adriano dan Isabel yang bersembunyi di belakang tubuh sang kakak. Sementara itu Adriano memandang wajah sang pria dengan tatapan dipenuhi amarah. Pria itu siapa? Isabel sepertinya sangat ketakutan, ucap Clara. Sepertinya Ano sangat marah, ucap Adam. Sembari berlari mendekat pada sang putra dan sang putri. Ano, Isa, ucap Adam dan Clara bersamaan, sesampainya di hadapan kedua anaknya. Mommy, Daddy, ucap Isabel. Sembari berlari memeluk sang Daddy. Anda, seru Isabel. Sembari memandang wajah pria tersebut. Bukankah Anda adalah Tuan Rico? Tanya Clara. Untuk apa Anda datang ke sekolah anak saya? Tanya Adam. Sembari memandang wajah pria tersebut yang ternyata adalah Rico. Aku hanya ingin bertemu dengan Isabel, ucap Rico. Sembari tersenyum. Kedua netranya memandang wajah Isabel yang tengah bersembunyi di belakang sang Daddy. Dia ingin membawa Isabel, ucap Adriano. Kamu salah paham anak manis, ucap Rico. Saya tidak ingin kamu mendekati kedua anak saya, ucap Adam dengan nada dingin. Kedua netranya memandang tajam kedua netra Rico. Sekarang kamu pergi dari sini. Jangan sampai aku melihatmu di sekolah ini lagi, ucap Adam. Baiklah, ucap Rico. Sembari tersenyum sinis. Mendekatkan wajahnya pada telinga Adam. Tunggu tanggal mainnya Tuan Adam Sinclair. Aku akan mengambil seluruh yang kau miliki. Seperti kau membuatku tak memiliki apapun sekarang ini, bisik Rico. Kamu mengira aku sudah bangkrut tetapi kau salah Adam Sinclair. Kau tidak tahu siapa sebenarnya Rico Andreas, ucap Rico dengan nada angkuh. Aku tidak peduli siapa kau. Aku tahu kau adalah seorang pria pecundang dan peselingkuh. Jangan macam-macam denganku Tuan Rico Andreas. Kau pun tidak tahu siapa seorang Adam Sinclair, bisik Adam di telinga Rico. Sekali kau membuat kesalahan maka kau akan mendapatkan yang lebih parah dari apa yang sudah kulakukan ladamu. Jangan mengira aku tidak tahu jika kau membuntuti kami sedari kemarin, bisik Adam lagi. Hati-hati Rico Andreas. Istriku tidak seperti Tasya, bisik Adam. Jika kau menyentuhnya dan berusaha mendekatinya maka kau akan mati di tanganku, bisik Adam Sinclair. Jauhi anak-anakku, ucap Adam. Isabel adalah putriku dan Tasya, ucap Rico. Mendengar bisikan Rico tentang Isabel, kedua netra Adam menatap tajam Rico. Menaikkan sebelah alisnya. Terdengarlah ancaman dari mulutnya. Jangan coba-coba mengusiknya jika kau berani maka jangan salahkan aku. Jika aku melakukan sesuatu yang membuatmu menyesal seumur hidupmu, ucap Adam. Honey, bawa anak-anak ke mobil, ucap Adam. Sinclair. Clara pun meraih tangan kedua anaknya dan menuntun mereka berjalan menuju mobil Adam. Sementara itu Adam yang telah sangat geram pada Rico berjalan satu langkah ke depan. Sehingga dirinya dan Rico berdiri sangat dekat. Kau pikir aku tidak tahu? Siapa kau? 1001 cara dapat aku ketahui.
Aku diam dan tidak melakukan apapun karena aku ingin tahu apa yang akan kau lakukan, ucap Adam. Kedua netranya menatap tajam kedua netra Rico. Kau tidak tahu siapa lawanmu Tuan Rico. Berhati-hatilah jangan sampai kau membangunkan singa yang tertidur, ancam Adam. Cih, kau pikir aku takut? Tanya Adam. Sembari menyeringai. Justru kaulah yang seharusnya takut padaku Adam Sinclair. Ingat dan camkan perkataanku. Aku akan mengambil paksa Clara dan membuatnya mencampakkanmu. Aku akan mengambil putriku dan juga putramu, ucap Rico. Bahkan Tuan Aldonis Graham akan memihakku dan menjauhkanmu dari putrinya, ucap Rico. Mimpimu terlalu berlebihan Tuan Rico Andreas. Aku akan lihat apa yang akan kau lakukan, ucap Adam. Sembari tersenyum miring. Clara tidak seperti wanita murahanmu yang bernama Tasya. Jika aku dengan mudah bisa mengetahui tentang perbuatannya 10 tahun yang lalu dan dengan mudah membuatmu tak memiliki apapun seperti sekarang ini. Maka dengan mudah pula aku mengetahui bisnis gelapmu yang telah kau geluti selama ini, ucap Adam. Sembari menyeringai. Mendengar perkataan Adam, kedua netra Rico memandang Adam penuh selidik. Kau heran aku bisa mengetahuinya? Tanya Adam sembari terkekeh. Sudah aku katakan padamu, kau tidak tahu siapa aku sebenarnya. Aku orang yang tidak pernah bertindak gegabah, ucap Adam. Berhati-hatilah, ucap Adam. Sembari tertawa. Melangkahkan kaki berjalan menuju mobilnya di mana sang istri dan kedua anaknya menunggunya. Kenapa kalian belum masuk? Tanya Adam. Kami menunggu Dedi, jawab Adriano. Masuklah kita pulang, ucap Adam. Sembari tersenyum. Kemudian mereka pun memasuki mobil. Lalu Adam melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang meninggalkan sekolah Adriano dan Isabel. Sepanjang perjalanan tak ada satupun yang berbicara. Hingga terdengarlah suara Isabel yang memecah kesunyian di dalam mobil. Dedi, apakah orang itu akan membawaku pergi? Tanya Isabel dengan nada sendu. Kedua netranya memandak wajah sang Dedi yang tengah menyetir. Tidak akan ada yang akan mengambilmu nak, jawab Adam. Sembari memandang wajah sang putri dari kaca spion yang berada di dalam mobilnya. Janji? Tanya Isabel. Dedi janji, jawab Adam. Sembari tersenyum. Orang itu bicara pada Isabel jika dia akan mengambil Isabel karena Isabel adalah putrinya, ucap Adriano dengan nada geram. Aku tidak menyukai orang itu. Aku sangat ingin menghajarnya. Mulutnya sangat kurang ajar, ucap Adriano. Sembari mengepalkan kedua telapak tangannya. Apa yang dikatakan lagi oleh orang itu? Tanya Clara. Sembari memandang wajah sang putra. Dia mengatakan bahwa sebentar lagi dia akan menjadi Dedi kami, jawab Adriano. Jangan didengar, dia adalah orang gila, ucap Adam. Sembari mencengkram setir mobilnya. Menahan amarah yang bergejolak di dalam dadanya. Aku pernah melihat orang itu di TV bersama Mommy Tasya. Bukankah pria itu adalah? Ucap Isabel. Menghentikan kalimatnya ketika Clara menyelanya. Sayang, jangan mendengarkan gosip di luar sana, ucap Clara. Kejadian yang menimpa Mommy bukan gosip Mom, tapi ketanyaannya, ucap Adriano. Kami mengetahui semuanya Mom. Biarkan juga Isabel mengetahuinya. Semua bukan rahasia lagi Mom, ucap Adriano. Ya sudah, kita jangan membahas itu lagi, ucap Clara. Sembari tersenyum. Kedua netranya memandang wajah Adriano dan Isabel. Walaupun Tasya di penjara, masalah ini selalu saja menjadi bumerang, ucap Clara. Sembari menghela nafas panjang. Sesampainya di mansion dan setelah Adam memarkirkan mobilnya, Clara dan kedua anaknya serta sang suami keluar dari dalam mobil, melangkahkan kaki berjalan memasuki mansion.
Setelah berganti pakaian, kalian makan siang oke, ucap Clara. Sembari tersenyum. Kami masih kenyang Mom, ucap Adriano dan Isabel. Masih kenyang? Tanya Clara. Yes Mom, kami makan di kantin tadi, ucap Adriano. Oke, kalau begitu kalian berganti pakaian dan istirahat, ucap Clara. Sembari memandang wajah Isabel. Kenapa wajahnya ditekuk gitu? Tanya Clara pada Isabel. Isa, ucap Isabel menghentikan kalimatnya. Kedua netranya memandang wajah sang Momi. Tidak akan terjadi apapun padamu Isa, ucap Clara. Percaya pada Momi, Isa tidak akan kemana-mana, ucap Clara. Sembari berjongkok bertumpu pada kedua lututnya. Kedua netranya memandang wajah Isabel yang berkaca-kaca. I'm promise. Pria itu tidak akan pernah bisa melakukan apapun padamu, ucap Isabel. Tapi Om itu mengatakan, ucap Isabel. Menghentikan kalimatnya. Ketika sang Momi menyelanya. Apapun yang dikatakannya, dia tidak akan bisa melakukannya, ucap Clara. Sembari membelai kepala sang putri angkat. Percayalah pada Momi, ucap Clara. Sejenak Isa termenung kedua netranya memandang wajah Clara. Momi benar. Pria itu tidak akan pernah bisa melakukan apapun padamu. Ucap Adam. Sembari memandang wajah sang putri. Momi dan Dedi benar. Kamu tidak perlu takut, aku bersamamu Isa, ucap Adriano. Sembari merangkul bahu sang adik tiri. Sekarang kalian ganti baju dan beristirahatlah, ucap Clara. Sembari tersenyum lembut. Oke Mom, ayo. Ucap Adriano. Sembari menuntun Isabel. Kedua anak Clara dan Adam pun melangkahkan kaki berjalan menuju anak tangga dan menaiki anak tangga tersebut, yang akan membawa mereka ke kamar mereka masing-masing. Kasihan Isa, ucap Clara. Sembari memandang belakang punggung sang anak tiri. Aku yang bersalah karena aku jarang di mansion, sehingga aku tidak tahu apa yang terjadi pada putriku sendiri, ucap Adam. Sembari memandang wajah sang istri. Akan aku pastikan Rico atau siapapun itu tidak akan pernah bisa mengganggunya, ucap Adam. Semoga saja, ucap Clara. Kenapa? Tanya Adam. Sembari memandang Clara yang termenung. Aku merasa dia tidak akan tinggal diam, ucap Clara. Kamu benar Hani, tetapi akan aku pastikan dia tidak akan bisa melakukan apapun, ucap Adam. Kamu benar, ucap Clara. Sembari tersenyum. Sepertinya aku tidak akan kembali ke kantor lagi. Aku akan menemani anak-anak, ucap Clara. Keputusan yang tepat. Mereka membutuhkanmu saat ini, ucap Adam. Sembari memeluk tubuh sang istri. Terima kasih kamu sudah mau menerima Isabel seperti putri kandungmu sendiri. Walaupun kamu tahu bahwa Isabel adalah, ucap Adam. Menghentikan kalimatnya ketika jari telunjuk sang istri menempel di bibirnya. Jangan katakan itu. Aku tidak ingin mendengarnya. Isa adalah putri kita. Jangan pernah mengungkit masa lalunya. Kasihan Isa jika mendengarnya. Dia sudah cukup trauma dengan semua sikap Tasya dan juga Rico, ucap Clara. Entah apa yang akan dilakukan oleh manusia tidak tahu diri itu. Tetapi aku berjanji tidak akan pernah membiarkan Rico melakukan tujuannya, ucap Clara geram. Dia ingin balas dendam padaku karena perusahaannya bangkrut dan juga istrinya menceraikannya sehingga dia kehilangan asetnya yang lain, ucap Adam. Sepertinya istrinya sangat berpengaruh padanya, ucap Clara. Sembari mengerutkan keningnya. Tidak juga, ucap Adam. Sembari tersenyum memandang mimik serius dari wajah sang istri. Tidak perlu seserius itu. Aku akan membereskannya dalam waktu dekat ini, ucap Adam. Sembari mengecup kening sang istri.
Kemudian beralih mengecup bibir mungil Clara. Aku berangkat dulu Hani, ucap Adam. Take care, ucap Clara. Oke, ucap Adam. Sembari melepaskan pelukannya dari tubuh sang istri. Tidak usah mengantarku ke depan. Lebih baik kamu ke atas temani Isa, ucap Adam. Ya udah, hati-hati ya, ucap Clara. Sembari mengecup pipi sang istri. Oke Hani, love you, ucap Adam. Lalu Adam pun berjalan menuju halaman mansion di mana mobilnya terparkir. Sedangkan Clara, sepeninggal Adam berjalan menaiki anak tangga menuju kamar Isabel. Rico yang sangat geram dengan ancaman Adam. Berjalan mondar-mandir di apartemen mewahnya. Walaupun Adam telah membuat perusahaannya bangkrut tapi tak mempengaruhinya. Karena bisnis gelap yang dijalankannya masih bisa menanggung kehidupannya yang glamor. Perceraiannya dengan sang istri tidak berpengaruh bagi dirinya karena sebenarnya Rico menikahi istrinya hanya karena ingin memanfaatkan kekayaan kedua orang tua istrinya yang kini telah menjadi mantan istri. Rico menjalani hidupnya seperti biasanya keluar masuk klub malam dan juga berfoya-foya. Tak ada sedikit pun keinginan untuk menjenguk Tasya di penjara. Aku harus mencari jalan agar bisa mengambil Isabel dan memiliki Clara, ucap Rico. Sembari berkacak pinggang. Wanita itu sangat cantik dan menggiurkan, ucap Rico. Sembari menyeringai. Adriano adalah kuncinya, ucap Rico. Sembari tertawa terbahak-bahak. Sementara itu Tasya yang kini telah berada di penjara. Sial. Kenapa aku bisa berada di sini dan mengakui semua perbuatanku? Sekarang aku di penjara dalam kurun waktu yang sangat lama, ucap Tasya. Sembari memandang sekeliling ruangan tahanan. Lalu telapak tangannya memegang pipinya yang memar. Jika aku terus-menerus berada di sel ini, aku akan mati konyol karena mereka, ucap Tasya. Sembari memandang wajah seorang wanita temannya satu sel yang tengah menatapnya tajam. Puih. Wanita yang tengah ditatap oleh Tasya, meludah ke lantai ubin penjara. Sembari bangkit berdiri. Kau melihatku terus sedari tadi. Kau ingin aku memukulimu lagi, hah? Bentak wanita tersebut. Sembari memandang tajam wajah Tasya. Sembari berkacak pinggang. Kau pikir aku takut, hah? Bentak Tasya. Sembari bangkit berdiri dari lantai ubin penjara. Mendengar bentakan Tasya, beberapa teman wanita yang tengah berhadapan dengan Tasya berjalan mendekat pada mereka. Mantan model sialan. Banyak. Bacot, kecam salah satu wanita. Pelak. Melayangkan tangannya dan menamparkan Tasya. Hajar, hajar, seru beberapa tahanan wanita. Hajar dia, dasar model belagu, sombong, ucap salah seorang tahanan wanita. Brengsek kalian, bentak Tasya. Sembari menjambak rambut wanita yang telah menamparnya. Melihat temannya dijambak, wanita yang meludah ke lantai ubin menarik tangan Tasya dan melepaskan jambakannya. Setelah terlepas dari rambut temannya, wanita itu pun menyeret Tasya. Dasar artis murahan, tidak laku. Bentak wanita itu. Wush. Menghempaskan tubuh Tasya. Buff. Tubuh Tasya pun menghantam dinding tembok penjara. Ark. Terdengar teriakan dari Tasya. Gedebuk. Tubuhnya pun terjatuh ke lantai ubin. Wanita murahan, tak tahu diri. Kecam Tasya. Sembari berusaha bangkit berdiri. Kau yang tidak tahu diri. Dasar pelakor, pembunuh, kecam wanita itu. Sembari mendorong tubuh Tasya. Gedebuk. Tasya pun kembali terjatuh ke lantai ubin. Wanita tahanan itu pun duduk di atas perut Tasya. Minggir kau. Bentak Tasya. Sembari berusaha mendorong tubuh wanita tahanan itu.
Aku bukan pembunuh brengsek, bentak Tasya. Plak. Sebuah tamparan mengenai pipi Tasya. Ark. Terdengar teriakan dari Tasya. Kau pembunuh walaupun korbanmu tidak sampai mati, ucap wanita tahanan tersebut. Kau benar-benar menjijikan, kecam wanita tahanan itu. Hajar dia, jangan diberi ampun. Teriak salah satu tahanan. Hajar, hajar. Teriak beberapa tahanan. Mendengar teriakan dari ruangan tahanan, seorang sipir penjara menghampiri sel tahanan. Teng teng teng. Terdengarlah suara besi sel penjara dipukul oleh tongkat sipir penjara wanita. Hentikan atau aku akan memasukkan kalian di ruangan gelap dan sempit, bentak sipir tersebut. Mendengar bentakan dan ancaman dari sang sipir penjara, sontak mereka pun terdiam, lalu wanita yang duduk di atas tubuh Clara bangkit berdiri, melangkahkan kaki berjalan menuju ke empat temannya. Mendudukkan tubuhnya di lantai ubin penjara. Kedua netra wanita tahanan itu menatap tajam Tasya dengan tatapan dipenuhi ancaman. Tak lama kemudian terlihatlah dua orang sipir wanita bersama seorang wanita berbaju orange dengan kedua tangan diborgol. Penjahat baru? Tanya sipir yang melerai perkelahian Tasya dan tahanan lainnya. Benar, jawab salah satu sipir, sembari membuka pintu sel. Masuk, bentak sipir tersebut, sembari mendorong wanita berbaju orange tersebut ke dalam ruangan-ruangan penjara. Seluruh mata yang berada di ruangan penjara memandang ke arah wanita berbaju orange tersebut dengan tatapan penuh selidik. Terlihatlah senyum sinis di wajah mereka. Sementara itu wanita berbaju orange itu hanya menaikkan sebelah alisnya. Kedua netranya memandang tajam satu persatu para wanita tahanan yang tengah memandangnya. Lalu tatapannya berhenti pada Tasya. Terlihatlah senyum miring di wajah wanita berbaju orange itu, sehingga membuat Tasya mengerutkan keningnya. Kedua netranya memandang wajah wanita itu dengan tatapan dipenuhi tanda tanya. Adam yang telah berada di perusahaannya, duduk di kursi kebanggaannya di ruangannya. Kedua netranya memandak lurus ke depan. Rico, ucap Adam. Dia akan membahayakan anak-anakku dan juga istriku, ucap Adam lagi. Tidak akan pernah aku biarkan, geram Adam, sembari tersenyum miring. Tangannya merogoh saku jasnya mengambil sebuah benda pipi dari dalam saku jasnya. Kemudian menghubungi Rido. Sementara itu Clara yang tengah berada di dalam kamar sang putri tiri, berbaring di sisi Isabel yang tengah tertidur. Kedua netranya memandang wajah sang putri tirinya itu. Kasihan kamu Isa, ucap Clara, sembari mengelus lembut kening Isabel. Tiba-tiba jantungnya berdegup dengan kencang. Sebuah perasaan yang tak pernah dia rasakan selama ini tiba-tiba merasuki ke dalam benaknya. Perasaan apa ini? Tanya Clara, sembari memegang dadanya. Kenapa tiba-tiba aku merasakannya? Tanya Clara, sembari menghembuskan nafas beratnya berkali-kali, berusaha mengusir perasaan aneh yang dirasakannya.